Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA pada bab 9 tentang koloid. Bagaimana anak-anak semua? Sehat semua kan? Tetap semangat untuk belajar ya, walaupun kita berada pada masa pandemi dan pembelajaran masih dengan cara daring. Pada bab koloid ini, kompetensi dasarnya mengevaluasi sistem koloid untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, diharapkan kalian nanti melakukan percobaan untuk membuktikan sistem koloid di bidang pariwisata. Yang ada di gambar ini semuanya tentunya tidak asing buat kalian. Sebenarnya koloid di kehidupan sehari-hari itu kalian sudah tahu, cuman mungkin belum tahu, oh ini toh koloid, itu kalian belum tahu. Sudah terbiasa makan es krim kan? Siapa yang tidak pernah makan es krim? Semuanya pasti pernah makan es krim. Kemudian anak busana pernah kan? Ini nanti suatu saat kalian akan diajari juga untuk membatik, pewarnaan batik. Kemudian anak-anak kecantikan tidak asing lagi dengan alat-alat kosmetik ini. Nanti kalian akan tahu bahwa sebagian yang kita punya di kehidupan kita lakukan itu merupakan koloid. Sirup obat batuk biasanya juga semua orang pasti sudah kenal itu sirup obat batuk. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Pada bab sebelumnya di awal semester genap kemarin kan kita sudah belajar tentang larutan. Asalnya kan dari campuran itu ada dua, ada campuran homogen kan kemarin yang seperti yang sudah kita pelajari, ada juga campuran heterogen. Ayo, siapa yang masih ingat campuran homogen itu apa? Campuran homogen itu yang memiliki sifat yang sama pada setiap bagian campurannya. Kemudian campuran heterogen itu apa? Campuran heterogen dia memiliki sifat yang tidak sama pada setiap bagian campurannya. Kalau campuran homogen yang sudah kalian ketahui kemarin kan, yang selanjutnya disebut dengan apa? Larutan ya. Kalian kemarin juga sudah praktik membuat berbagai macam larutan, jenuh, tak jenuh, lewat jenuh, itu kan ya. Kalau larutan kan tercampur rata, sudah tidak bisa lagi dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Beda dengan campuran heterogen. Kalau campuran heterogen antara zat pelarut dan terlarutnya bisa dibedakan. Selanjutnya, campuran heterogen itu terdiri dari dua. Ada yang namanya koloid, ada yang namanya suspensi. Jadi kalau campuran homogen selanjutnya disebut dengan apa? Tadi larutan. Kalau campuran heterogen bisa berupa koloid, bisa berupa suspensi. Nah, sekarang bedanya yang koloid yang bagaimana? Koloid itu jika fase terdispersinya dengan medium pendispersinya sulit dibedakan. Apa Bu, ini kok ada fase terdispersi, ada fase pendispersi? Kalau di larutan kan kita mengenal zat terlarut, ada pelarut. Nah, kalau di koloid istilahnya ini. Jadi yang dimaksud dengan terdispersi itu pelarutnya. Kalau pendispersi itu zat terlarutnya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di larutan kan ada zat terlarut dan pelarut. Kalau di koloid istilahnya terdispersi dan pendispersi. Jadi terdispersi itu adalah pelarut, pendispersinya itu adalah zat terlarut. Jadi pada koloid fase terdispersi dengan medium pendispersinya sulit dibedakan. Mengapa sulit dibedakan? Karena sudah tercampur rata dan tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Jadi
nggak bisa dibedakan lagi, susah. Nah, sekarang apa bedanya dengan suspensi? Kalau suspensi, fase terdispersi dengan medium pendispersinya sangat mudah dibedakan. Mengapa kok dia mudah dibedakan? Karena biasanya suspensi kecenderungan untuk memisah. Fase terdispersi cenderung di bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Jadi jangan lupa kalau homogen itu campuran homogen itu adalah larutan. Kalau campuran yang berbentuk heterogen bisa koloid, bisa suspensi. Karena kemarin masih ada kesalahan kan ketika membuat larutan. Ibu suruh membuat larutan, ternyata ada juga yang membuat campuran air dan minyak. Nah, air dan minyak kan bukan larutan. Larutan itu kan campuran homogen yang serba sama, yang sudah tidak bisa dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarutnya. Itu ya. Sekarang kita bahas lebih jauh lagi tentang larutan. Tidak akan ibu ulangi lagi karena sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa menjawab karena kalian sudah mempelajari dan sudah juga mempraktekkan membuat larutan berbagai macam konsentrasi. Ayo, apa kemarin yang dimaksud dengan larutan? Apa yang kamu ketahui tentang larutan? Ini contohnya contoh larutan gula contohnya. Terus jika saat kalian membuat larutan, bagaimana komposisi antara pelarut dan terlarut dalam sebuah larutan? Banyak mana zat pelarut dan terlarutnya? Nanti kalian jelaskan ya. Kemudian kan ada bermacam-macam larutan kemarin. Ada larutan apa saja yang sudah kalian pelajari? Nah, itu kamu jelaskan secara singkat. Kita lanjut ya. Tentang larutan tidak ibu bahas lagi karena sudah dibahas di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang suspensi. Gambar-gambar ini termasuk suspensi. Ini jadi sirup obat batuk itu suspensi. Kopi hitam itu juga suspensi. Kenapa kok dikatakan suspensi? Suspensi tadi kan campuran yang komponennya terdiri atas zat padat dalam bentuk kasar yang tidak larut dan sukar terdispersi dalam cairan pembawa. Jadi tidak benar-benar larut. Kopi di saat kita aduk memang tercampur, tapi kalau sudah didiamkan untuk kopi hitam ini, nanti kan ampasnya di bawah. Nah, itu yang dikatakan suspensi. Begitu juga obat ini, obat batuk. Nah, nanti kamu akan tahu loh kenapa kalau setiap mau minum obat batuk yang bentuk simnya sirup, kan selalu ada keterangan sebelum diminum dikocok dulu kan ya. Nah, ini sebabnya seperti ini karena obat batuk itu adalah suspensi. Fase terdispersinya dia cenderung mengendap. Makanya untuk keperluan kosmetik dan obat-obatan biasanya ditambah zat penyuspensi. Tujuannya menambah kekentalan zat pendispersinya sehingga tidak mudah mengendap. Jadi kalau misalkan ada kan bedak-bedak cair yang berbentuk cair, biasanya kalau mau pakai kan dikocok dulu supaya tercampur. Begitu juga dengan obat batuk, sirup obat batuk. Karena kalau mau dipakai atau sirup obat batuknya mau diminum tidak dikocok dulu, tidak tercampur. Jadi ada fase terdispersinya mengendap di bawah. Makanya biasanya begitu keterangannya, kocok dulu sebelum diminum. Untuk kosmetik juga biasanya kan gitu, dikocok dulu sebelum dipakai. Jadi
Itu maksudnya. Tahu kan sekarang? Makanya ibu katakan kalian harus melek sains. Jadi tidak hanya pandai masak, tidak hanya desainer kondang, dan tidak hanya jadi ahli kecantikan, tapi kalian menguasai sains. Jadi tahu alasannya. Oh, ini diginikan kenapa? Kenapa kok mau pakai kosmetik ini bentuknya cair harus dikocok dulu? Iya, kenapa? Karena itu bentuknya suspensi. Suspensi itu fase terdispersinya cenderung mengendap. Makanya ketika mau dipakai dikocok dulu. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi sudah bicara suspensi, sekarang kita bicara tentang koloid. Apa itu koloid? Koloid itu campuran heterogen dua fase yang komponennya terdiri atas fase terdispersi dan fase pendispersi. Nah, sekarang perbedaannya apa? Kenapa kok dikatakan ada larutan, ada koloid, ada suspensi? Lah karena memang ada perbedaannya, terutama pada ukuran partikelnya. Larutan itu ukuran partikelnya kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Kalau koloid itu antara 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 5 cm. Kalau suspensi dia lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm. Kemudian fasenya ini yang terutama. Larutan satu fase, tidak bisa dibedakan ya antara zat terlarut dan pelarutnya. Kalau koloid dan suspensi itu sama-sama dua fase. Kemudian distribusi partikelnya bagaimana? Kalau larutan homogen, tercampur rata. Kalau koloid dan suspensi heterogen, tidak bisa tercampur rata. Cara memisahkan larutan bagaimana penyaringannya? Larutan tidak dapat disaring. Jadi kalau kamu punya larutan gula, kemudian kamu mau memisahkan antara gula dan airnya, kamu nggak bisa menyaringnya. Oh, pengen dapat gulanya lagi, mau disaring, tidak bisa. Kemudian kalau koloid bisa, tapi menggunakan saringan ultra. Itu kalau koloid. Kalau suspensi dapat disaring dengan mudah. Nah, nanti kalian di minggu berikutnya tugasnya ini eksperimen membedakan, oh yang saya punya ini larutan, yang saya punya ini koloid, yang saya punya ini suspensi. Nah, itu dasarnya dari sini nanti ya. Kemudian tentang kestabilan, kalau larutan stabil, tidak memisah. Walaupun didiamkan, ketika kamu membuat larutan gula, walaupun setelah itu kamu diamkan, kan tidak akan terpisah, tetap menyampur, tetap jadi satu antara gula dan airnya. Kalau koloid stabil, tidak memisah. Kalau suspensi kurang stabil dan memisah. Contohnya tadi kopi kalau waktu diaduk jadi satu, tapi kalau didiamkan sebentar saja, kopinya kan mengendap di bawah ampasnya. Begitu juga saat kamu membuat teh tubruk misalkan. Tahu kan teh tubruk? Bukan teh celup ya, teh tubruk yang teh yang murni itu, kalau ketika diaduk kan tehnya mengendap di bawah. Nah, ini sekarang contohnya. Contoh larutan, ada larutan gula yang sudah kalian tahu. Udara bersih itu juga larutan. Baja, kuningan, perunggu, dan monel itu adalah larutan. Koloid contohnya tepung kanji dalam air. Ketika membuat capce atau apa, biasanya kan kepingin kental, ditambahi kanji yang dilarutkan dalam air, itu termasuk koloid. Mayones, debu di udara, jadi beda ya. Kalau udara bersih itu larutan, kalau debu di udara itu adalah koloid. Tinta, margarin, susu, santan, busanya sabun, lotion,
Anak-anak perempuan biasa pakai lotion, semir ban. Suspensi contohnya apa? Pasir dan air. Kan dengan mudah bisa kamu saringkan, itu namanya suspensi. Makanan bakso, kuahnya dan baksonya bisa terpisah dengan mudah. Sup buah, belerang dalam air, itu termasuk suspensi. Paham ya anak-anak? Nah, jadi nanti tugas kalian pada pertemuan berikutnya membuktikan, oh ini larutan, ini koloid, ini suspensi. Jadi kalian tidak hanya belajar teorinya, tapi kalian juga bisa mempraktekkan. Kita lanjutkan ya. Koloid itu ada bermacam-macam klasifikasinya ini. Tergantung dari fase terdispersi dan medium pendispersinya. Kalau padat, dalam padat namanya sol padat. Contohnya gelas berwarna. Di gelas-gelas yang berwarna-warni itu adalah sol padat. Tahu kan sekarang? Ini gunanya belajar IPA. Jadi tidak hanya memakai, tidak hanya menggunakan, tapi tahu istilahnya dalam IPA. Jadi gelas berwarna, intan, itu adalah sol padat. Kemudian kalau padat dalam cair, itu namanya sol. Contohnya apa? Cat, tinta, sol emas, sol belerang. Padat dalam gas, jadi padat bisa dalam padat dalam cair, padat dalam gas, ini sudah ibu urutkan. Padat dalam gas namanya aerosol padat. Contohnya debu, asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran. Jadi ketika kalian membakar sampah, itu termasuk asapnya aerosol padat. Asap rokok itu juga aerosol padat. Sekarang yang cair dalam padat namanya emulsi padat atau gel. Contohnya jelly, yang biasa digunakan untuk agar rambutnya kaku itu ya, pakai jelly kan. Kadang kalau zaman saya dulu itu gitu, untuk gaya-gayaan pakai jelly ini. Agar-agar, keju, mentega, nasi, dan pasta itu termasuk emulsi padat. Nah, sekarang kalau cair dalam cair namanya emulsi. Jadi beda ya, ada emulsi padat, ada emulsi. Kalau emulsi cair-cair, kalau emulsi padat cair padat. Kalau emulsi contohnya santan, susu, mayones, semir ban yang bentuknya cair. Kemudian cair dalam gas namanya aerosol. Jadi kalau tadi aerosol padat itu padat dalam gas, kalau aerosol cair dalam gas. Contohnya awan, kabut, hairspray. Jadi alat-alat kecantikan atau pewangi ruangan atau apa yang bentuknya spray itu adalah aerosol. Tahu lagi kan sekarang ya? Jadi tahu tentang IPA-nya, sainsnya, kimianya. Kalau debu aerosol padat, wah ini ada aerosol padat, ada debu. Ada temenmu merokok, wah ini aerosol padat, asap rokok. Emulsi, ayo minum emulsi, minum susu. Tahu ya sekarang? Aerosol awan, kabut, hairspray. Kemudian gas padat namanya busa padat. Kalau gas dalam gas tidak ada ya, semuanya kan ada lengkap tiga-tiganya, kecuali gas ya. Gas itu adanya gas dalam padat dan gas dalam cair. Gas dalam padat namanya busa padat. Contohnya tahu, karet busa, styrofoam, roti, itu adalah busa padat. Kemudian gas dalam cair atau disebut juga jenis koloidnya namanya busa. Ketika kamu mengocok putih telur yang dikocok, busa sabun, ya itu baru busa. Jadi ada busa padat, ada busa. Kalau busa padat gas dalam padat, kalau busa gas dalam cair. Jadi bedakan ya. Paham anak-anak? Tahu sekarang? Kita lanjutkan. Bagaimana sifat-sifat koloid?
ada banyak sifat koloid. Yang pertama, gerak Brown. Gerak Brown itu gerakan partikel koloid yang bergerak lurus tetapi tidak beraturan arah geraknya atau gerak zigzag. Bagaimana cara mengamatinya? Gerak Brown dapat diamati kalau menggunakan mikroskop ultra. Kemudian gerak Brown ini sendiri dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu. Semakin kecil ukuran partikelnya, dia akan semakin cepat gerakannya. Suhunya semakin tinggi, juga gerakannya akan semakin cepat. Sifat kedua dari sifat koloid namanya efek Tyndall. Apa itu? Efek Tyndall yang maksudnya adalah gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Itu yang menyebabkan langit di bulan selalu tampak gelap. Kalau kamu lihat pada malam hari menghadap ke atas kan selalu gelap, kemudian yang di bumi tidak. Di bumi bisa kelihatan terang. Ini adalah pengaruh efek Tyndall, penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Contoh nyatanya penghamburan sinar sorot lampu mobil saat suasana berkabut. Jadi ketika suasana berkabut, kemudian suasananya berkabut, kemudian disorot dengan sinar lampu, sinar lampunya akan menghambur ya. Susu yang berwarna keruh itu juga contoh dari efek Tyndall. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau larutan, misalkan kita punya larutan gula, kemudian dikasih sinar cahaya, misalkan pakai senter atau sentolop ya. Terus di sini ada layarnya ini bisa kamu gunakan kertas yang warnanya putih gitu, dijadikan layarnya, nanti akan kelihatan ini. Tapi percobaannya harus di ruangan yang gelap, jadi biar kelihatan cahayanya. Kalau bentuknya larutan, cahayanya lurus, hanya diteruskan. Tapi kalau dia koloid, yang kamu sinari ini koloid, kamu di sini ditangkap layar, ini dia akan menghambur. Jadi sinarnya dihamburkan, disebarkan. Kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Kan banyak yang punya ini kan ya, center punya ini, bisa digunakan layarnya bisa menggunakan apa saja, bisa kertas putih. Jadi syaratnya itu, tapi keadaannya gelap, yang nggak ada cahaya yang lainnya, nanti akan kelihatan. Kamu buat larutan gula, terus kamu sinari, nanti akan tahu. Terus ini misalkan koloidnya santan atau susu atau mayones, nah nanti kamu akan tahu bedanya. Jadi di sini jelas kalau larutan dikasih cahaya tidak nampak gitu ya. Kalau koloid jadi nyebar, ini suspensi kelihatan titik-titiknya. Kita lanjutkan ke sifat koloid selanjutnya. Sifat ketiga namanya adsorpsi. Ingat ya, adsorpsi beda dengan nanti ada lagi ab. Ini pakai D, ini pakai B. Jadi ada adsorpsi. Kalau koloid itu sifatnya adsorpsi. Apa itu? Peristiwa penyerapan partikel lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Contohnya penyerap racun dari norit, obat anti diare itu loh ya. Kan biasanya banyak dari norit. Itu fungsinya kenapa kok misalkan pakai apa ya, mereknya apa, diapet atau apa, itu biasanya kan ya, itu bahannya norit. Jadi noritnya itu menyerap racun sehingga tidak diare lagi. Contoh yang lain, penjernihan air pakai tawas. Di air yang keruh dikasih tawas, nah kotorannya diserap oleh tawas tersebut, makanya airnya jadi jernih. Penghilang logam berat biasanya juga pakai sistem adsorpsi dengan diserap ya. Kalau adsorpsi itu penyerapan hanya di permukaan saja, beda dengan absorpsi. Jadi
pakai D, kalau up pakai B ini ya. Itu penyerapannya sampai ke dalam suatu mekanisme sistem. Contohnya saat anak-anak boga mau masak daging, biar dagingnya terasa enak, biasanya kan dagingnya direndam dalam bumbu yang sudah dilarutkan air beberapa saat, misalkan mau dibakar atau apa, itu kan gitu. Lalu itu tujuannya apa? Tujuannya kan agar bumbunya meresap ke dalam sel-sel dinding daging sehingga sampai ke dalam-dalamnya terasa bumbunya. Itu namanya peristiwanya absorpsi, bukan ad loh ya, tapi ab. Yang jadi sifatnya koloid itu yang adsorpsi, jadi bedakan. Nah sekarang tambah tahu lagi kan, tahu kalau kenapa air yang kotor dikasih tawas. Nah karena kotorannya supaya diserap oleh tawas. Tawasnya ini sebagai koloidnya, namanya adsorpsi. Kenorit juga obat pencegah diare. Lebih tahu lagi kan? Kita lanjutkan sekarang. Elektroforesis ya. Apa itu elektroforesis? Peristiwa tertariknya partikel koloid oleh medan listrik. Jadi sifat keempat dari koloid, peristiwa elektroforesis, peristiwa tertariknya partikel koloid oleh medan listrik. Elektroforesis itu dapat digunakan dalam berbagai bidang. Elektroforesis koloid dalam industri diantaranya proses pembuatan sarung tangan karet. Tahu ya, sarung tangan karet biasanya kalau mau berkebun atau apa itu, nah itu pakai sistem elektroforesis. Kemudian mengurangi pencemaran. Biasanya kan pada pembakaran batu bara, nah itu di corongnya dikasih elektroforesis ini, jadi biar tidak asapnya yang hitam itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian mengidentifikasi DNA manusia. Biasanya bingung, wah ini anaknya siapa kalau ada yang berbuat begitu, atau ada kecelakaan pesawat yang seperti yang terjadi baru-baru ini, untuk membuktikan oh ini si A si B, karena sudah jasadnya sudah tidak bisa dikenali, itu kan pakai identifikasi DNA. Itu juga menggunakan ini sifat koloid yang elektroforesis. Jadi dia dapat mengidentifikasi DNA. Selain itu juga bisa mengidentifikasi kelainan genetik pada makhluk hidup. Kita lanjutkan. Yang kelima, koagulasi. Apa itu koagulasi? Terjadinya penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Bisa dengan cara mekanik. Cara mekanik dengan bagaimana? Bisa pemanasan, pendinginan, atau pengadukan cepat. Contohnya, darah dan telur akan terkoagulasi ketika dipanaskan. Jadi biasanya kan gitu ya, kalau mau, kenapa kalau biasanya minum peminum jamu itu kan airnya harus panas betul. Jadi begitu telurnya dimasukkan, telur mentah dimasukkan, dia akan menggumpal. Menggumpal itu namanya terkoagulasi. Paham ya anak? Terkoagulasi. Kemudian zaman dulu biasanya kan proses mengambil minyak dari santan, membuat minyak sendiri kan dulu dari
kelapa yang diparut terus dibuat santannya, terus kemudian dipanaskan gitu ya dengan teknik sentrifugasi, itu dengan cara merusak emulgatornya sehingga minyak dan airnya akan terpisah. Cara kimia dengan menambahkan elektrolit. Elektrolit apa yo kemarin di bab selanjutnya apa elektrolit? Elektrolit dapat menghantarkan arus listrik kan ya, bisa berupa asam, basa atau garam. Contohnya susu itu akan menggumpal jika ditambahkan cuka. Makanya ketika minum susu atau menyajikan susu, ini penting untuk anak buga ya, saat menyajikan susu itu kurang diperkenankan jika dicampur dengan makanan yang berasam asam. Misal susu terus dikasih jeruk nipis, ya dia akan menggumpal, terkoagulasi. Makanya nggak boleh, disarankan tidak dicampur dengan makanan yang berasam asam gitu ya. Kemudian proses penambahan tawas pada proses penjernihan air. Ini tadi selain tadi adsorpsi ya, diserap kotorannya. Itu kenapa ya? Karena tawasnya tadi menggumpalkan kotorannya, makanya airnya jadi bersih. Loh sekarang gimana Bu kalau supaya tidak terkoagulasi gimana? Bisa, supaya tidak menggumpal gimana? Bisa ditambahkan suatu zat yang berfungsi sebagai koloid pelindung. Contohnya pada saat membuat es krim ditambah gelatin. Nah itu fungsinya agar tidak menggumpal. Nah ini gelatin ini dia sebagai koloid pelindung. Untuk emulsi itu mempertahankan kestabilannya dengan emulgator, ditambah emulgator. Contohnya sabun atau deterjen. Sabun atau deterjen itu berfungsi sebagai emulgator. Kenapa kok di saat kemarin kalian juga sudah praktikum ini kan ya, saya tanya juga toh tujuannya apa mencuci dengan sabun dengan ini, bisa ini karena apa lah, salah satunya juga ini hubungannya dengan koloid. Sabun atau deterjen itu fungsinya sebagai emulgator, dia mengangkat pengotor kain. Jadi kotoran-kotoran yang ada di kain diangkat oleh sabun dan deterjen, makanya kainnya jadi bersih. Sifat yang keenam, sifat yang terakhir itu dialisis. Apa itu dialisis? Dialisis adalah proses menghilangkan muatan pada partikel terdispersi dari sistem koloid. Contoh nyatanya proses cuci darah. Dibagi penderita gagal ginjal itu dilakukan dialisis cuci darah. Kenapa ginjal bisa gagal? Ginjal itu, ginjal kita seharusnya berfungsi sebagai alat dialisis alami pada tubuh yang mengalami disfusi. Kalau dia tidak gagal, ini ginjalnya tidak bisa, maka diperlukan proses cuci darah. Ya ini anugerah Allah yang tiada terkira ya. Jadi kita diberikan gratis alat dialisis sejak dalam kandungan ginjal, makanya harus dijaga baik-baik. Dia fungsinya ini tadi. Kalau sudah rusak ginjalnya, makanya harus cuci darah. Penyebabnya apa? Ya dari minuman juga. Jadi makanya diharapkan kalau mau tidur, saat mau tidur malam itu tidak boleh banyak minum air. Jadi minum itu tidak diperbolehkan banyak. Ya boleh minum, mau tidur boleh minum seteguk, 2 teguk atau 3 teguk, bukan karena nanti takutnya malam-malam kebelet pipis, bukan, tapi itu membuat ginjal bekerja keras. Harusnya malam hari kan ginjalnya istirahat. Nanti kalau rusak ya harus cuci darah. Tahu sekarang ya, tambah tahu lagi kan. Nah sekarang kita lanjutkan. Koloid itu ada yang namanya koloid liofil, ada koloid liofob. Apalagi itu, nah kita pelajari ya.
sifatnya sekarang pembuatan. Kalau koloid liofil itu dapat dibuat langsung dengan cara mencampurkan fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Kalau liofob tidak dapat dibuat langsung. Kemudian muatan partikelnya, kalau liofil kecil atau sama sekali tidak bermuatan. Kalau liofob biasanya muatannya positif atau negatif. Adsorpsinya, kalau liofil mengadsorpsi medium pendispersinya, kalau liofob tidak. Kekentalannya atau viskositas kekentalannya lebih besar daripada medium pendispersinya kalau liofil. Kalau liofob hampir sama. Koagulasi tadi apa? Penggumpalan. Sel liofil tidak mudah menggumpal dengan penambahan elektrolit. Kalau yang liofob mudah menggumpal. Efek tindalnya liofil kurang jelas, kalau sel liofob tampak jelas. Contohnya sel liofil apa contohnya? Contohnya liofil sabun, deterjen, kanji. Liofil atau disebut juga dengan suka air ya, liofob tidak suka air, biasanya gitu istilahnya. Contohnya yang liofob dispersi emas, belerang dalam air gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang cara pembuatan koloid bagaimana? Ada cara kondensasi, ada cara dispersi. Bedanya apa? Kalau kondensasi itu asalnya dari larutan. Larutan dijadikan koloid, itu namanya kondensasi. Kalau asalnya dari suspensi dijadikan koloid, namanya dispersi. Nah, kondensasi sendiri caranya macam-macam. Ada dengan pengendapan, ada dengan cara redok, ada dengan penggantian pelarut, ada substitusi, ada hidrolisis. Kalau dari suspensi jadikan koloid, misalkan dengan mekanik peptisasi, ada homogenisasi, ada Buser-Bredig. Tidak akan Ibu lanjut jelaskan lebih dalam. Kalau kepengen tahu, cari-cari, googling ya di Google. Wah, apa ya mekanik, apa nih? Jadi kalau sekedar pengen tahu, jadi di SMK tidak dipelajari lebih dalam, jadi kalian cukup tahu saja. Nanti kalau di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan yoga, busana, kecantikan, kalian tahu, oh ini koloid, oh ini suspensi, oh ini larutan. Tahu sekarang ya. Nah, sekarang kegunaan koloid dalam sehari-hari apa? Contohnya kalau busana pada industri tekstil digunakan pencelupan bahan pewarna pakaian, itu juga pakai koloid. Koloid digunakan saat pencelupan bahan pewarna pakaian yang kurang baik dan daya serapnya terhadap zat warna. Koloid itu akan membuat zat warna menjadi memiliki daya serap tinggi dan melekat pada tekstil, jadi nggak mudah luntur. Itu dipakai. Nih, kalau di bidang makanan tadi sudah dibahas banyak ya, keju, ini ada jelly, es krim, banyak susu atau apa yang di bidang makanan ya. Di bidang kosmetik, foundation, finishing cream, deodoran, itu koloid yang umumnya emulsi padat. Kemudian agar menjadi koloid biasanya itu ditambahkan zat pengemulsi atau emulgator, itu untuk kosmetik. Tahu sekarang ya. Jadi sebenarnya kalian sudah menggunakan koloid sejak lama, hanya saja tidak tahu, oh ini koloid, ini larutan, ini suspensi, kalian tidak tahu. Nah, sekarang dengan belajar IPA materi koloid, kalian lebih tahu. Bagaimana Nana? Suka ya sekarang belajar IPA ya? Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar Ananda semuanya ya. Raih asamu dengan sukacita.
Ayo, mari kita jadi ahli busana, ahli boga, dan ahli kecantikan yang melek shine. Jadi tidak hanya pandai membuat busana, tapi juga berguna. Tidak hanya pandai memasak, tapi masakannya enak, meracuni tidak, karena kita tahu shine. Jadi tahu banyak. Ahli kecantikan juga gitu, tidak hanya membuat orang cantik, tapi juga yang aman digunakan. Jadi tidak ada efek samping, tidak bersifat karsigonik, ya tidak menyebabkan kanker. Yakin SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.